Halo, salam jumpa rekan traders dan investor saham semua. Kembali lagi pada sesi kali ini saya akan kembali memberikan sharing santai saja ya kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua mengenai apresiasi yang terjadi pada harga saham-saham CPO ya pada hari ini ya. Seperti yang terjadi pada LSIP, ALI, dan SIMP. Nah, kira-kira kenapa penyebabnya? Saya akan coba berikan sedikit informasi tersebutnya sehingga harapannya bisa menambah knowledge daripada Bapak Ibu semua ya. Oke, pada hari ini ada berita yang kita dapatkan yaitu banjir melanda Kalimantan sehingga harga CPO tembus 2.500 ringgit Malaysia per ton ya Bapak Ibu ya. Nah, jika ada berita-berita seperti ini, saya menyarankan kepada teman-teman semua agar membaca secara utuh, membaca secara menyeluruh ya. Jadi jangan hanya baca headline saja, ya, baca isinya ya. Nah, kita coba cari tahu, baca benar-benar isinya dan coba kita nalarkan gitu. Apakah logikanya masuk apa tidak? Seperti itu ya. Logikanya masuk apa tidak? Apakah ini benar-benar menjadi trigger positif bagi harga CPO ya, sehingga membuat sentimen positif para pelaku pasar dalam membeli saham-saham CPO di bursa efek kita seperti itu ya. Oke, saya coba baca pelan-pelan di sini Bapak Ibu ya. Terdapat beberapa hal yang disampaikan pada berita ini ya. Yang pertama adalah memang terjadi peningkatan harga CPO untuk kontrak pengiriman September ya. Ini adalah data yang fakta Bapak Ibu ya. Data yang bisa katakan sebagai sebuah fakta ya. Ini secara sadar kelihatan memang harganya mengalami kenaikan ya. Nilai kontraknya ini terus mengalami kenaikan. Yang artinya apa sih? Artinya memang demand-nya itu bertumbuh ya. Berarti untuk ada demand yang meningkat ya dari negara-negara tertentu ya, mungkin karena ekonominya sudah dibuka, sudah tidak lockdown lagi ya, sehingga otomatis mereka juga kembali membeli kontrak CPO ya. Dan biasanya pasti belinya juga kontraknya jangka panjang seperti itu kan, mereka butuhnya di waktunya kapan seperti itu. Jadi mereka perkirakan stok mereka akan habis misalkan di bulan September, makanya harganya kontraknya akan mengalami peningkatan ya pada bulan-bulan tersebut. Mereka sudah pesan dari sekarang soalnya seperti itu. Ya, pertama adalah itu yang bisa kita lihat ya. Yang kedua adalah kita melihat bahwa volume ekspornya ini meningkat ya. Di sini jelas tertulis bahwa volume ekspor Malaysia di sini meningkat ya dari periode Juli ya, ini lebih baik 16-17% dibandingkan penurunan yang terjadi pada 10 hari pertama di bulan Juli ya. Jadi 1-15 itu lebih better dibandingkan 10 hari pertama ya. Jadi berarti sudah ada peningkatan di situ ya. Nah, salah satu penyebab lainnya adalah karena ada kekhawatiran dari sisi pasokan supply CPO ya. Ya, dikarenakan memang sekarang sedang terjadi curah hujan tinggi di area Kalimantan yang notabene kita tahu bahwa itu merupakan area pohon sawit ya, area hutan sawit baik bagi Malaysia maupun bagi kita Indonesia ya, sebagai penghasil CPO terbesar ya di kedua negara tersebut. Ini menjadi sebuah faktor juga ya, faktor yang masuk akal menurut saya ya, menjadi sentimen positif untuk harga CPO yang otomatis relay dengan saham-saham CPO dari bursa efek seperti itu ya. Kemudian faktor yang ketiga ini adalah dilihat bahwa memang karena naiknya harga minyak Bapak Ibu ya, harga minyak dikarenakan memang menurunnya stok daripada minyak yang ada di Amerika Serikat ya. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa pada dasarnya ini kalau CPO itu merupakan subsidized dari oil gitu ya. Jadi secara logikanya gini Bapak Ibu. Jadi kalau harga oil itu meningkat dalam sebuah rentang harga tertentu ya, ini akan membuat minat terhadap salah satu produk turunan CPO yaitu biodiesel itu menjadi lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena para konsumen bahan bakar tentu akan lebih memilih produk bahan bakar yang lebih murah seperti itu ya, dan itu adalah salah satunya jadi biodiesel seperti itu ya. Ya, ini kalau misalkan harga oilnya naik, CPO-nya di bawah harga oil, otomatis pasti harga biodieselnya akan lebih murah ya. Itu akan menarik konsumen untuk membeli produk pada biodiesel tersebut. Otomatis kan akan meningkatkan harga daripada si CPO itu ya, karena supply-nya menurun tapi demand-nya meningkat. Nah, itu poinnya ya. Kemudian berikutnya adalah ini melemahnya mata uang ringgit ya, ini juga otomatis juga berpengaruh. Jadi mata uang ringgit itu mengalami depresiasi terhadap dolar AS ya. Otomatis para negara-negara yang memiliki dolar akan membeli CPO itu lebih murah. Ya, ini juga salah satu faktor ya. Jadi ya kembali lagi ke faktor ekonomi ya, mana lebih murah itu akan menjadi incaran seperti itu ya. Nah, saya bisa simpulkan 4 hal yang sudah saya tuliskan di sini ya. Jadi yang pertama adalah memang
faktor yang banjir itu membuat supply CPU berkurang. Ya, itu secara logika masuk ke Bapak Ibu ya. Ini pasti secara sentimen positif untuk harga CPU. Yang kedua adalah ekspor kembali meningkat, artinya roda ekonomi kembali bergerak. Ya, jelas. Jadi kalau ada negara-negara yang sudah open lockdown mereka, otomatis ekspor produsen CPU seperti Malaysia dan kita itu meningkat ya. Ini otomatis menunjukkan bahwa demand-nya sudah mulai bertumbuh, yang otomatis akan menjadi trigger kenaikan harga pada produk tersebut kan, karena sebelumnya memang supply CPU itu terus-menerus bertahan ya, karena tidak mungkin langsung dihilangkan begitu saja ya, karena bagaimanapun produsen pabrik-pabrik CPU atau perusahaan CPU sudah menginvestasikan dananya sangat besar, jadi mereka tidak mungkin serta-merta langsung buang semua pohon-pohon sawitnya itu. Jadi mereka yang bisa melakukan justru adalah menambah produksi untuk mengcover penurunan harga karena turunnya permintaan. Nah sekarang kalau permintaannya naik, otomatis mereka kan bisa lebih memiliki margin lebih baik kan, seperti itu ya. Margin yang lebih baik, otomatis ekspektasi daripada pelaku pasar itu akan positif ya, karena ekspektasi mereka bahwa revenue mereka akan kembali meningkat nih. Ya, ini adalah view, menurut saya adalah view kuartal ke kuartal Bapak Ibu ya. Jadi kita belum bisa melihat view itu secara whole year, tapi namanya pasar saham sekali lagi itu harga sahamnya akan cenderung bergerak lebih dahulu. Kenapa? Karena pelaku pasar sudah memiliki ekspektasi view ke depan seperti itu ya. Jadi mereka kalau punya view-nya positif, mereka akan borong saham itu ya. Dan mereka mungkin melihat kuartal ketiga itu akan positif bagi CPO ya. Mereka beli sekarang, nggak tunggu nanti seperti itu. Nah, yang ketiga, mata uang ringgit ini bagaimanapun masih menjadi patokan untuk pembelian CPO ya. Ya, memang ini sebuah kekurangan bagi kita, tapi is okay lah untuk saat ini ya. Jadi memang ringgit Malaysia itu menjadi patokan harga CPO dunia. Jadi kalau misalkan ringgit Malaysia mengalami pelemahan terhadap US dollar, otomatis bagi negara-negara importir akan menjadi jauh lebih menarik ya. Seperti itu. Nah, yang keempat, yang keempat adalah mengenai harga minyak tadi ya. Ini mengalami penguatan ya. Kembali lagi saya jelaskan bahwa ya memang relasinya sangat kuat ya. Jadi nggak hanya dengan minyak sebenarnya sih Bapak Ibu ya, tapi CPO juga punya saingan yaitu soybean ya. Jadi kedua itu sama-sama impactnya sih. Jadi kalau oil naik, maka CPO perlahan juga akan terapresiasi ya, karena konsumen beralih ke CPO ya. Begitu juga kalau soybean itu kalau mengalami peningkatan, CPO juga akan perlahan mengalami peningkatan ya, karena merupakan produk substitusi daripada kedua produk tersebut. Jadi dua hal ini yang kita lihat menjadi sentimen positif. Nah sekarang coba kita lihat ya, kita lihat realisasi harganya ya. Kembali lagi Bapak Ibu bisa buka website Trading Economics ya, seperti yang sudah saya sampaikan di video sharing santai sebelumnya. Nah ini bisa kelihatan sini Bapak Ibu ya, ini harganya di sini ada tertinggi ya di sekitar 24998 ya. Dan ini saya lihat ternyata pembukaannya itu sudah sempat naik ke 2505, artinya sudah breakout Bapak Ibu ya, sudah mengalami breakout ya. Artinya ada minute buyer yang lebih besar ya, meskipun secara technically jelas potensi untuk mengalami pullback ya. Jadi kita masih harus lihat lagi lebih lanjut ya. Ini adalah berarti sudah sebuah sinyal bahwa buyer sudah mulai lebih agresif, lebih berani untuk entry membeli produk atau komoditas CPO. Ini jelas sudah sentimen yang positif ya. Ya memang secara tone kita bisa bilang ini sudah mulai positif ya dari sisi sini ya, tapi belum bisa kita katakan bahwa ini akan rally luar biasa dan lain sebagainya, belum ya. Nah yang menarik lainnya adalah kita bisa menemukan sebuah pola Bapak Ibu ya, sebuah pola technical ini yang salah satu pola reversal yang sangat kuat. Namanya adalah inverted head and shoulders ya. Jadi teman-teman traders mungkin bisa googling apa itu IHS ya, inverted head and shoulder, IHS kita singkatnya. Ini adalah sebuah pola pembalikan arah ya. Jadi ada left shoulder di sini, left shoulder ya, dan ini ada right centernya, headnya, dan ini ada right shouldernya ya. Jadi kalau mereka bisa tembus, sebenarnya ada neckline sih Bapak Ibu ya. Jadi dalam teori IHS itu ada neckline di sini ya. Ini merupakan sebuah area resistance yang cukup kuat. Pertama kali coba ditembus di sini ya dengan kuat, namun ternyata sayang tidak mampu bertahan, sehingga area ini masih valid. Dan ini adalah percobaan yang kedua kali lagi ya. Jadi kita sangat berharap ini kalau kembali retest sedikit turun gitu ya, pullback, jangan sampai melewati lagi area neckline ini ya. Jadi kalau dia berhasil pullback, kemudian dia berhasil rebound Bapak Ibu ya, dan melewati level 2500 ya kita anggap ya, dan bertahan. Nah ini di sini baru bisa kita katakan bahwa CPO ini potensi rally ya, karena dia sudah berani atau sudah berhasil melakukan namanya higher high dengan valid. Nah itu poinnya ya. Jadi saya sharingkan di sini supaya Bapak Ibu teman-teman semua bisa mendapatkan insight yang lebih baru lagi ya, insight yang lebih baik lagi, jadi menambah knowledge dari teman-teman semua. Nah di sini kita bisa juga Bapak Ibu ya teman-teman semua ya, ini harga oil meningkat nih ya.
kembali lagi ke level $40 per barel seperti itu ya. Nah, ini otomatis akan membuat sentimen positif juga pada harga soybean. Perhatiin, ya, harga soybean juga mengalami peningkatan, otomatis harga CPO juga mengalami peningkatan. Nah, ini yang memang sentimen positif bagi keduanya sih seperti itu ya. Jadi bisa diperhatikan di situ ya. Nah, faktor berikutnya juga yang ingin saya jelaskan ya. Jadi kalau misalkan ketiga ini sudah meningkat, maka otomatis kita pasti bisa melihat bahwa CPO ini memang berpotensi untuk bergerak positif ya. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya dalam kasus LSIP ya. Nah, seperti yang terlihat di chart ini Bapak Ibu ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah join free channel Telegram saya sudah tahu bahwa saya sudah memposting analisa teknikal LSIP pada hari kemarin kalau tidak salah ya. Kemarin itu bisa beli breakout ketika saham ini berhasil melewati area resistance kotak kuningnya ya. Jadi bagi yang memang berhasil entry, maka saya ucapkan selamat ya. Teman-teman sudah berhasil entry. Ini sebuah pola sinyal yang baik. Saya pun pribadi coba entry namun tidak dapat ya. Nah, apakah harus dikejar? Apakah harus dibeli besok? Enggak, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang menonton view analisa teknikal saya, harusnya sudah paham. Jadi kita harus bijak menyikapi kenaikan ini ya. Kita tidak bisa serta-merta langsung entry saja gitu ya. Dalam analisa teknikal itu yang pentingkan adalah konfirmasinya Bapak Ibu ya. Jadi ini memang sudah break up ya. Namun belum mampu menembus area resist ini Bapak Ibu ya. Jadi dia belum mampu menembus nih. Area resist di sekitar level, kita anggapnya bisa sekitar level 1000 lah ya. 950 sampai 1000 ini menjadi area penting bagi LSIP, sehingga otomatis akan ada dua skenario yang mungkin akan terjadi pada LSIP ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama, LSIP turun untuk menguji area support kotak kuning ini. Nah, ini merupakan area percobaan yang mungkin bisa kita lakukan untuk melakukan pembelian ya. Jadi teman-teman bisa mencoba beli yang tidak berhasil entry pada hari ini, bisa kembali coba beli di harga 895 sampai 900-an ya. 900 sampai 905 juga masih boleh gitu. Nah, boleh coba beli di situ ya. Kalau dapat, maka supposed to be kalau saham ini masih bertahan, maka dia bisa kembali naik lagi. Nah, itu adalah skenario pertama. Skenario kedua adalah LSIP akan bergerak konsolidasi ya, bergerak konsolidasi menyamping minor. Nah, kalau di sini saya juga melihat sebuah peluang lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya LSIP berhasil konsolidasi kemudian berhasil break, nah, melewati area resist kotak biru ini, nah ini baru menarik ya, baru menarik. Kenapa? Karena dia sudah berada di atas 3 garis EMA-nya ya, yaitu di atas garis EMA tertinggi khususnya seperti itu ya. Saya juga melihat bahwa ini dengan adanya big player yang masuk dalam saham LSIP, harusnya sih penurunan LSIP tidak akan signifikan lagi. Jadi kalau misalkan dia koreksi ya, mungkin dia akan retest ini area resist ini untuk menjadi support ya, retest, tapi kemungkinan besar menurut saya tidak akan jebol karena ini ada bayarnya sudah masuk ya dalam jumlah besar seperti itu. Jadi mereka harus punya ekspektasi yang lebih positif terhadap hal ini. Jadi paling kita cuma bisa lihat bahwa LSIP akan mengalami koreksi sehat saja ya. Nah, di situ mungkin bisa kesempatan bagi teman-teman yang ingin entry kembali ke dalam LSIP ya. Kalau misalkan dia berhasil melewati area resist kotak biru ini ya, LSIP berpotensi ke sini Bapak Ibu ya. Saya gambarkan di level sekitar 1100-an seperti itu ya. Ini menjadi target price jangka menengah awal untuk LSIP. Dari situ baru nanti kita bisa update berikutnya. Nah, tetapi akan ada sebuah fakta menarik juga yang saya temukan ya. Bapak Ibu, saya tunjukkan chart ini adalah chart monthly daripada LSIP ya. Chart monthly daripada LSIP ya. Nah, ada fakta menarik Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di sini bahwa di tahun 2008 ya. Ini positioningnya juga hampir sama. Mirip nih Bapak Ibu, perhatikan nih, hampir sama ya. Artinya apa? Artinya memang harga CPO ini memang kemungkinan besar itu sudah bottom ya. Bottom LSIP maksud saya ya. Dalam kasusnya adalah LSIP itu sudah di level 500-an ini sudah bottom bagi LSIP. Jadi kalau dia mengalami rebound ya, mentok-mentok dia akan ke sini Bapak Ibu. Ini di area resist kotak biru yang saya gambarkan ini ya. Mungkin saya perjelas lagi dengan menambahkan gambar baru ya. Nah, jadi mentok-mentok ini kalau memang dia tidak berhasil lebih kuat lagi, dia akan menuju sini sih Bapak Ibu ya, menuju ke area 1000-an ini ya. Ini adalah menjadi key resist bagi pergerakan LSIP. Kenapa? Bisa dilihat di sini ya. Ini ketika dulu pertama kali area ini dijebol ya, LSIP berhasil rally harganya seperti itu ya. Nah, tapi kemudian area ini di retest kembali, pertama, retest kedua, retest ketiga, retest keempat, dan akhirnya jebol seperti itu ya, pada retest yang kelima. Oleh karena itu jika akhirnya LSIP mampu lagi kembali di atas harga 1000-an ini, 1100 lah kita anggap ya, sebagai titik yang aman, maka saya bisa simpulkan bahwa tone LSIP akan mulai positif ya, akan ya bisa dikatakan akan mulai sangat positif ya. Di situ baru kita bisa lihat bahwa LSIP ini memiliki view
untuk memasuki potensi rally-nya. Ya, ini adalah sebuah insight saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Kalau dia berhasil naik di atas 1100-an, nah Bapak Ibu ini merupakan sebuah peluang besar ya. Mari kita bisa pantau bersama. Sekiranya dia akan bergerak kemana? Ya, potensi besar dia akan bergerak rally Bapak Ibu ya, kalau dia berhasil bertahan di situ. Meski masih ada beberapa area resist, iya, tapi ini sudah merupakan sebuah langkah positif kalau LC berhasil bertahan di atas 1100. Oke. Nah, kita juga melihat bahwa dengan adanya peningkatan harga di sini ya, nah ini tepat nih, menyentuh nih, ya. Jadi kita harapkan bersama juga dengan adanya sentimen positif pada harga-harga CPO ya. Nah, maka ini bisa mendorong kenaikan harga LSIP berikutnya. Yang hanya LSIP sih, ALI, SIMP, TBLI, BWPT juga mungkin akan terlibat gitu ya. Itu akan memiliki momentum positif seperti itu. Ya, oke, saya rasa cukup sekian ya sharing dari saya. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan Bapak Ibu. Silakan like, share, dan berikan komen terhadap video ini. Mungkin ada juga hal-hal yang saya lewatkan di sini ya. Dan juga bagikan kepada teman-teman semua yang lain agar bisa mendapatkan manfaat yang sama. Ya, Bapak Ibu juga boleh join free channel saya di Telegram @smsaham ya, untuk mendapatkan berbagai macam update technical dan juga update berita lainnya seperti itu. Oke, terima kasih. Thanks for watching.